Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi di pembelajaran Ibu Yunita. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11, di mana dalam materi ini kita akan membahas mengenai isu-isu sosial yang sekarang sedang beredar. Nah, sebelum masuk pembelajaran, coba kalian perhatikan, apakah kalian pernah melihat ada seseorang yang membedakan perilakunya terhadap orang lain yang berbeda fisik ataupun mungkin dari segi pakaian? Atau mungkin ada orang yang membedakan perilakunya karena mungkin budaya, agama, ras, bahasa yang berbeda. Itu merupakan hal-hal kecil yang sering kita lihat. Tapi ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang merujuk kepada ketidakadilan sosial, yang dimana itu menjadi salah satu masalah sosial saat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai ketidakadilan sosial di masyarakat. Kita bahas materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ketidakadilan sosial. Kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan sosial seperti marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan dominasi. Ketidakadilan sosial adalah keadaan di mana hak seseorang tidak terpenuhi secara adil. Hal ini sering muncul akibat pengelompokan sosial, seperti perbedaan suku, jenis kelamin, status ekonomi, atau agama. Dalam ketidakadilan sosial tentunya ada 4 bentuk yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama yaitu ada stereotip. Adalah penilaian berlebihan terhadap suatu kelompok tanpa melihat individu. Misalnya, anggap orang dari daerah tertentu malas atau perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Stereotip menimbulkan prasangka dan memicu ketidakadilan. Yang kedua yaitu ada marginalisasi. Marginalisasi berarti meminggirkan kelompok tertentu dari kelas sosial, ekonomi, atau politik. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang dan semakin tertinggal. Yang ketiga yaitu ada subordinasi, adalah penempatan kelompok tertentu pada posisi lebih rendah. Misalnya, perempuan dianggap kurang mampu atau masyarakat desa dianggap tidak modern, padahal semua punya potensi yang sama. Yang keempat yaitu dominasi. Dominasi adalah saat satu kelompok menguasai kelompok lain melalui kekuasaan ekonomi, politik, atau budaya. Kelompok dominan sering menentukan aturan, sementara kelompok lemah sulit bersuara. Ketidakadilan sosial menimbulkan konflik, kemiskinan, dan perpecahan. Karena itu penting bagi kita menghormati perbedaan dan menegakkan keadilan sosial bagi semua. Ketidakadilan sosial tidak datang begitu saja, tapi kita harus bangun bersama. Mulailah dengan menghormati perbedaan dan memberikan ruang yang sama bagi semua. Ingat, masyarakat yang adil dimulai dari pikiran dan sikap kita sendiri. Oke, selanjutnya Ibu punya games untuk kalian. Games ini bisa diakses melalui website. Nah, websitenya Ibu berikan link yaitu di situ websitenya berisi materi pembelajaran sosiologi yang tadi Ibu jelaskan, yaitu tentang ketidakadilan sosial. Di websitenya itu ada submateri. Oke, selanjutnya ada games atau latihan soal. Gamesnya itu ada menjodohkan konsep dan definisi. Selanjutnya ada pilihan ganda. Selanjutnya ada soal esai dan juga deteksi hoaks, di mana di sini kita bisa belajar tentang atau latihan tentang kalimat hoaks atau fakta dari ketidakadilan sosial. Ibu sertakan juga kunci jawaban dan refleksi untuk kalian. Kunci jawaban ini juga bisa membantu kalian menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, kita latihan sekarang yuk. Oke, kalian bisa juga buka langsung di websnya yang Ibu sudah cantumkan tadi. Kalian juga bisa latihan sekarang bersama-sama, oke? Kita lihat dari materi. Di sini ada materi yang kita tadi sudah bahas. Selanjutnya ada menjodohkan. Oke, kita mulai dari
games menjodohkan. Games menjodohkan ini ada konsep dan definisi, jadi kalian harus mencocokkan mana konsep yang benar dengan definisi yang benar. Oke? Ibu berikan waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. Oke, sudah mendapatkan jawabannya. Ketika sudah mendapatkan jawabannya, silahkan kita cek ya bersama-sama. Kita cek dari 2 konsep saja. Contohnya ketidakadilan sosial yang paling atas. Ketidakadilan sosial yang cocoknya adalah ketidakadilan sosial cocoknya dengan kondisi di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oke, kita lanjut coba dari kuis pilihan ganda. Oke, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keadilan sosial? Oke, Ibu beri kesempatan 5 detik untuk kalian menjawab. Jawaban yang paling benar adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Kondisi di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Sama tadi ya, seperti definisi dan konsep yang menjodohkan. Jadi, kenapa tidak A atau C atau D? Oke, kita lihat yang A, kondisi di mana semua orang memiliki kekayaan yang sama. Adil itu bukan dilihat dari hanya kekayaan, tapi adil dan setara sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat tertentu. Oke, selanjutnya C, di mana tidak ada perbedaan pendapat dalam masyarakat. Karena masyarakat memiliki pendapat yang berbeda, kita harus bisa menghargainya malahan ya. Bukan malahan menyamaratakan pendapat masyarakat, itu tidak bisa. Jadi jawabannya bukan itu C. Selanjutnya ada D, kondisi di mana semua orang memiliki pekerjaan yang sama. Ya, kondisi pekerjaan juga bukan menjadikan salah satu keadilan sosial. Semua orang memiliki kemampuan yang berbeda, tentunya pekerjaan juga tidak bisa disamakan. Oke, selanjutnya kita coba yang deteksi hoaks ya. Kita lihat pernyataannya. Diskriminasi hanya terjadi pada kelompok minoritas agama. Fakta atau hoaks? Ibu berikan waktu 5 detik. Jawabannya adalah hoax. Kenapa? Karena diskriminasi ini seperti peminggiran atau lebih ke arah marginalisasi juga. Diskriminasi membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain itu tidak hanya dari agama, tetapi juga bisa dari budaya, ekonomi, politik. Jadi ini hoax. Oke, itu saja games kali ini. Kalian bisa lanjut latihan dengan web yang Ibu berikan. Kalian bisa cek, kalian juga bisa gunakan kapanpun yang kalian inginkan. Semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari web yang Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Next, kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu permasalahan sosial mengenai kemiskinan. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi, Spirit of Social.